Shalom sahabat Kristus, kembali berjumpa dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Apa kabarnya saudara semua? Saya berdoa agar kita semua dalam kondisi sehat sempurna dan penuh sukacita dalam Tuhan. Agar firman yang akan dibagikan juga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Amin. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah Salah Arah. Apakah saudara pernah salah arah saat berkendara? Atau mungkin naik kendaraan umum dengan tujuan yang salah? Sekarang ini kita mungkin sering memakai panduan navigasi untuk berkendara, tapi terkadang karena banyaknya belokan atau persimpangan kita menjadi salah arah. Sedikit cerita, saya pun pernah mengalami salah arah. Saat saya ada di suatu negara dan mau kembali ke Jakarta, saya menyewa mobil untuk diantarkan ke airport. Singkat cerita, ada salah paham sehingga drivernya mengantar saya ke bandara yang salah. Rasa panik, mual, pusing semua bergabung menjadi satu saat saya sadar kalau saya ada di bandara yang salah. Dan jarak dari bandara yang salah ke bandara yang seharusnya itu kurang lebih 1 jam. Dan di waktu 1 jam tersebut seharusnya pesawat yang saya tumpangi sudah boarding. Singkat cerita, sesampainya di bandara yang benar, kami masih diterima bagasinya dan diberitahu kalau pesawat yang kami tumpangi delay kurang lebih 1 jam. Oleh karena itu kami tidak ketinggalan pesawat. Perasaan saya saat itu benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya saya bisa bilang dalam hati berkali-kali terima kasih Tuhan Yesus, karena total keluarga saya ada 9 orang dan benar-benar tidak terbayangkan bagaimana kalau kami sampai ketinggalan pesawat. Lantas pertanyaannya, bagaimana dengan kehidupan rohani kita apabila kita salah arah? Apakah kita merasa takut? Apakah kita merasa khawatir? Ataukah kita merasa biasa-biasa saja? Sebagai orang yang percaya Tuhan, yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita diberikan oleh Tuhan Roh Kudus yang bersemayam di hati kita. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Roh Kudus berdiam di dalam rohani kita dan tidak kasat mata. Dikatakan di ayat 17 bahwa Ia akan menyertai kita dan akan diam di dalam kamu. Seharusnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan pastinya ada Roh Kudus di dalam hatinya, dan seharusnya tidak mengalami salah arah, bukan? Karena ada Roh Kudus. Namun karena kita masih tinggal dalam tubuh jasmani, dan Tuhan juga memberikan kepada kita jiwa, yaitu perasaan, emosi, pikiran, dan kehendak, maka terkadang kita pun mengalami salah arah. Apakah artinya Roh Kudus kalah saat kita salah arah? Roh Kudus tidak pernah kalah, tapi kita manusialah yang kalah. Kalah terhadap emosi, kalah terhadap pikiran dan kehendak kita, sehingga kita salah arah dan jatuh dalam dosa. Roh Kudus tetap bersemayam di hati kita saat kita ke gereja atau saat kita salah arah ke tempat-tempat yang tidak benar. Roh Kudus tetap bersemayam di hati kita saat kita berkata yang baik atau saat kita salah arah berkata yang tidak baik. Roh Kudus yang sama terus menyertai kita selama-lamanya, seperti yang dikatakan di ayat 16. Yaitu, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Lantas bagaimana agar kita yang sudah mempunyai Roh Kudus dalam hati kita tidak mengalami salah arah?
Dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang pertama dari ayat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dikatakan juga dalam Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ayat ini menegaskan bahwa kita adalah miliknya Tuhan dan tidak berasal dari dunia. Karena kita ini miliknya Tuhan, maka kita juga harus hidup sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan, bukan hidup menurut keinginan kita sendiri. Buah-buah roh yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, menjadi alat yang Tuhan berikan kepada kita agar kita dapat berbuat yang berbeda dari orang-orang dunia. Yang kedua dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini mengatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu, artinya berubahlah terus-menerus dalam cara berpikir, tindakan, sikap kita untuk menjadi semakin serupa sama seperti Allah. Karena pada saat kita berbudi berubah sama seperti Allah, kita bisa mengetahui apa yang sesuai dengan kehendaknya Bapa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, sehingga kita tidak mengalami salah arah di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang terakhir, lantas bagaimana kalau kita tetap salah arah di dalam perjalanan kehidupan kita? Ulangan 30 ayat 2-3 dikatakan, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Asalkan kita berbalik ke arah yang benar dan mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti perintahnya, Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan memulihkan keadaan kita dan menyayangi kita. Mungkin saat ini kita ada dalam posisi salah arah. Kita mungkin merasa gelisah, cemas, takut. Apakah Tuhan marah? Apakah Tuhan masih menyayangi kita? Apakah kita mampu untuk berbalik ke arah yang benar? Peganglah ulangan 30 ayat 2-3 ini, janji firman-Nya ya dan amin. Percayalah, Tuhan selalu menanti kita berbalik ke arah yang benar dan tangan-Nya selalu terbuka bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.